Aku cuma ingin membenturkan kepalaku ke dinding sampai aku mati. Aku rasa kita butuh waktu sendiri-sendiri dulu. Oke, Tuan Gaslider, aku nggak butuh kamu untuk bilang apa yang kecil atau besar. Itu adalah beberapa pesan antara Mackenzie Sirila dan Dominic Russo, pria muda, pacarnya yang putus nyambung, yang dia bunuh bersama teman mereka saat dia menabrakkan mobil ke dinding dengan kecepatan 100 mil per jam. Kami akan membacakan beberapa pesan yang lebih mengungkap banyak hal antara Dom dan Sirila, karena memahami apa yang terjadi dengan pasangan itu bisa membantu kita mungkin mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Baiklah, sebelum kita mulai, saya harus memberitahu Anda tentang sponsor mitra kami ini karena mereka punya aplikasi yang menurut saya akan Anda sukai. Namanya Upside. Upside memberi Anda cashback, uang kembali ekstra untuk pembelian sehari-hari seperti bensin, belanjaan, makanan dibawa pulang. Jadi begini caranya, Anda unduh Upside secara gratis. Anda klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi mereka. Anda membayar seperti biasa dengan kartu Anda verifikasi pembelian, dan begitu saja uang kembali. Jadi misalnya saya perlu isi bensin atau ingin beli makanan dibawa pulang suatu malam. Saya akan cari penawaran Upside dulu. Dan setelah saya belanja, uang muncul di aplikasi saya yang bisa langsung saya transfer ke rekening bank saya. Dan pengguna setia Upside, mereka rata-rata mendapatkan kembali $254 per tahun. Jadi untuk mulai mendapatkan cashback Anda, klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR. Pastikan untuk menggunakan kode promo Sidebar karena Anda akan mendapatkan bonus tambahan 25 sen untuk setiap galon pada tangki bensin pertama Anda. Sekarang kita beralih ke sesuatu yang belum kita bahas dalam liputan kita tentang kasus Mackenzie Sirila. Pesan teks antara Dominic Russo dan pembunuh yang telah divonis ini. Dan saya akan membacakan kepada Anda sejumlah percakapan ini. Dan ini penting. Ini penting karena memahami dinamika itu, memahami hubungan ini adalah kunci untuk mencoba memahami apa yang terjadi di sini, untuk mencoba memahami argumen Sirila bahwa dia tidak melakukan ini dengan sengaja. Dan saya ingin menempatkan ini dalam konteks dengan apa yang saya bicarakan. Karena Mackenzie Sirila dinyatakan bersalah oleh seorang hakim dalam sidang tanpa juri, yang berarti hakim yang memutuskan dia bersalah atau tidak bersalah. Dia dinyatakan bersalah oleh seorang hakim dalam sidang tanpa juri atas 4 tuduhan pembunuhan, 4 tuduhan penyerangan berat, 2 tuduhan pembunuhan kendaraan yang diperberat, 1 tuduhan kepemilikan narkoba, dan 1 tuduhan kepemilikan alat kejahatan. Semuanya terkait dengan kecelakaan mobil pada 31 Juli 2022 yang menewaskan pacarnya, Dominic Russo, dan teman mereka, Davian Flanagan. Remaja 17 tahun itu menginjak pedal gas sampai habis, tidak pernah mencoba mengerem. Ini menurut laporan investigasi. Melaju melewati trotoar, menabrak papan nama bisnis, dan menghantam dinding bata. Dan Sirila bersikeras sejak saat itu bahwa dia sama sekali tidak ingat kecelakaan itu atau bahkan waktu menit-menit sebelum kejadian itu. Dia dan keluarganya menyarankan bahwa dia didiagnosis menderita POTS, kondisi medis yang dapat menyebabkan pusing dan pingsan. Mereka mengklaim Sirila pasti pingsan, itulah sebabnya dia keluar dari jalan. Saya akan jelaskan hal ini di persidangan. Tidak ada diagnosis medis resmi tentang POTS, itu tidak pernah disampaikan. Tidak ada bukti kerusakan mobil, tidak ada bukti bahwa dia dalam keadaan sangat mabuk. Dan setelah persidangannya pada tahun 2023, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat mulai tahun 2037. Tapi sekarang dia kembali menjadi berita, sangat sering, karena dokumenter Netflix The Crash, di mana dia tampil di depan kamera, dia melakukan wawancara ini dari balik jeruji, dan dia mengatakan bahwa dia bukan monster, bahwa tidak ada niat bahwa dia mencintai Dom. Tapi ada bukti bahwa dia pernah mengemudi secara ugal-ugalan di masa lalu. Ada kesaksian, sebuah narasi bahwa dia sering bertengkar saat mengemudi. Ada bukti bahwa dia tampaknya tidak menyesal setelah apa yang dia lakukan. Jadi jaksa pada dasarnya berargumen bahwa dia dengan sengaja menabrakkan mobilnya. Apalagi ada bukti bahwa Dom berusaha memutuskan hubungannya dengannya hanya beberapa minggu sebelumnya. Tapi ada juga pesan dari Sirila kepada Dom di mana dia mengaku bahwa dirinya adalah korban dari Dom. Misalnya, ada pesan dari Sirila kepada salah satu anggota keluarga Dom di masa lalu. Dan saya akan membacakan beberapa di antaranya untuk Anda, lalu kita akan membahas komunikasi antara Dom dan Sirila. Tapi misalnya, ada satu pesan di mana Mackenzie Sirila menulis kepada anggota keluarga ini, kutip,
Bisakah kamu menjemput Dom? Dia baru saja menarik setir mobilku di jalan tol, mencoba membuat mobilku berputar dan melukaiku. Sejujurnya, aku tidak bisa tenang ketika dia baru saja mencoba mengakhiri hidupku. Dia mencoba mengakhiri hidupku hari ini dan berkata padaku, "Kamu mau mati?" Jadi aku ingin membahas pesan-pesan antara Dominic Russo dan Mackenzie Sirila sebelum kecelakaan, oke? Dan ini juga dari beberapa tahun sebelumnya. Dan kamu tahu, relatif tidak lama sebelum kejadian ini terjadi. Dan apa yang mungkin bisa kita pelajari dari pesan-pesan ini? Kamu tahu, ada hasil ekstraksi data ponsel yang dikumpulkan oleh para penyelidik yang mengungkap semua pesan teks antara pasangan ini selama bertahun-tahun, bahkan sampai Januari 2020. Ribuan pesan antara pasangan itu yang sekali lagi tampaknya memiliki hubungan yang sangat toksik, putus nyambung, dan saya ingin menyoroti beberapa bagian dari percakapan yang mereka lakukan. Kita tidak bisa membahas semuanya, tapi kalau kamu tertarik, kamu bisa melihat percakapan lengkapnya, semua pesan teksnya. Saya rasa ada hampir 32.000 halaman. Saat ini, semua itu tersedia di aplikasi Law and Crime Plus. Kami punya berkas kasus Mackenzie Shirila. Kamu bisa melihat semuanya di sana jika tertarik. Tapi sekarang saya ingin menyoroti beberapa pesan teksnya. Dan omong-omong, ini hanya pesan teks. Meskipun pasangan ini juga tampaknya berkomunikasi lewat aplikasi media sosial seperti Instagram dan Snapchat. Dan omong-omong, saya harus memberitahu kamu, pesan-pesan ini dimasukkan sebagai barang bukti selama persidangannya. Dilaporkan, lebih dari 93.000 pesan teks dimasukkan sebagai bukti. Selamat datang di era digital. Selamat datang di hubungan anak muda, bukan? Jadi pesan teks Sirila muncul dengan warna hijau. Pesan Dom berwarna biru. Kami akan menampilkannya di sana saat saya membahasnya. Dan di bagian atas file pada Januari 2020, Shirila mengirimkan pesan-pesan ini. Dan ini sudah mulai memberi Anda gambaran tentang dinamika hubungan mereka saat itu. Kutipan nggak? Kenapa kamu tidak bilang kamu terlihat sangat cantik, Kenzie? Kenapa kamu bersikap seperti itu? Kutipan, jangan menjatuhkan aku. Semangati aku dong. Sekarang, banyak pesan pasangan selama periode ini. Sebagian besar berpusat pada Shirila yang tampaknya ingin menghabiskan seluruh waktunya, seluruh waktu luangnya bersama Dom. Dan dia tampaknya terus-menerus mengirim pesan kepadanya tentang kapan mereka bisa bertemu, kapan dia bisa datang ke rumahnya, kapan mereka bisa pergi makan bersama. Tapi dalam percakapan ini, Dom, menurut saya bisa dibilang tampaknya ingin sedikit lebih banyak ruang. Dan itulah yang menyebabkan konflik. Itulah yang menyebabkan pertengkaran besar. Sebagai contoh, ini dari 14 Januari 2020, kutipan. Biarkan aku masuk, dengan emotikon sedih. Kutipan, enggak, mulai sekarang kamu harus langsung pulang setelah sekolah, maaf ya. Satu lagi, dan mungkin nggak bisa datang sebelum sekolah. Shirila membalas dengan huruf kapital semua. Apa? Kamu bisa melakukan ini padaku? Lalu dia membetulkan dirinya sendiri. Nggak bisa, kamu nggak bisa. Dom membalas, kalau aku memintamu pulang, kamu pasti tetap akan marah-marah. Lalu ada serangkaian pesan dengan huruf kapital semua dari Shirila. Kamu jahat, kamu memperlakukanku seperti sampah, dan aku memperlakukanmu seperti dewa, tapi kamu malah begini. Dom lanjut mengatakan bahwa dia merasa seperti terlalu dikekang olehnya. Lalu Shirila membalas, aku cuma ingin membenturkan kepalaku ke dinding sampai aku mati. Dom menjawab, sejujurnya hal seperti ini sudah terjadi berkali-kali. Aku sudah tidak peduli lagi. Dan meskipun, omong-omong, masih bersekolah di SMA, Shirila akhirnya tetap pindah dan tinggal bersama Dom di rumah milik ibunya yang berada di sebelah rumah ibunya sendiri. Dan selama percakapan di akhir Januari, sepertinya Dom dan Shirila sama-sama berada di rumah Dom. Tapi mungkin, kamu tahu, di ruangan yang berbeda, saling mengirim pesan teks. Karena Shirila memohon kepada Dom untuk memberinya kutip dabs, yang menurut semua orang tampaknya adalah bentuk konsentrat dari ganja. Kutip, aku bersumpah kalau kamu gak pergi, aku bakal ngamuk. Aku pergi. Aku cuma butuh dabs, sayang. Dan jawabannya dengan huruf kapital semua, aku nggak punya. Sekarang sesuatu yang terungkap dari kompilasi percakapan ini adalah betapa hubungan mereka sering putus nyambung selama bertahun-tahun. Mereka sering putus lalu segera balikan lagi. Dan ingat, keduanya masih sangat muda. Mereka masih remaja saat bertemu. Kamu tahu, Shirila berusia 17 tahun, baru saja lulus SMA ketika kecelakaan itu terjadi. Dan di sisi lain, wajar jika emosi memuncak. Tapi kadang-kadang itu terlihat hanya dari pesan-pesan saja. Dan saya tidak, kamu tahu, punya pengetahuan pribadi tentang hubungan mereka. Tapi hanya dengan melihat pesan-pesan itu,
dan kadang-kadang pesan bisa sangat mengungkapkan. Sepertinya keadaan sempat tidak terkendali pada beberapa titik. Kamu tahu, saya sudah menyebutkan percakapan sebelumnya di mana Sirila mengirim pesan kepada anggota keluarga. Tapi lihat ini. Misalnya, ini adalah percakapan antara mereka berdua dari Maret 2020. Dom berkata, "Aku tidak suka menghadapi semua ini, sayang." Sirila membalas, "Yang aku minta cuma 3 hal. Tidak ada cewek lain, habiskan waktu bersamaku, dan kasih sayang. Tidak ada satupun yang sulit dilakukan." Kalau kamu bisa keliling seharian dengan waktu yang gak jelas, maka kamu pasti bisa cari cara untuk menemuiku. Kamu sudah melakukan banyak hal yang lebih sulit dalam hidupmu. Dom menjawab, "Aku rasa kita butuh waktu untuk sendiri dulu." Lalu dia tampak mulai marah dan berkata, "Dom, hentikan sekarang juga. Angkat teleponnya. Kita tidak akan melakukan itu lagi. Kita tidak akan berpisah. Balas pesan. Kamu gak akan melakukan ini ke aku. Matikan mode jangan ganggu." "Kita tidak akan berpisah, Dom. Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Dan kamu malah berkata seperti itu." Sekarang, keesokan harinya, Syarila mengirim lagi serangkaian pesan panjang. "Hei sayang, kamu lagi apa sekarang?" "Dom," jawab Dom. "Wow, aku marah. Jawab sekarang juga. Aku benar-benar marah." Dom mengirim balasan ini, baterai lemah. Sekarang aku ingin melompat sedikit ke masa depan, musim panas 2021. Jadi sekitar setahun sebelum Syarila menabrakkan mobilnya ke sisi gedung bata itu, membunuh pacarnya, membunuh teman mereka, Tuan Flanagan. Sirila dan Dom sedang bertengkar lagi di pesan-pesan ini, di mana Sirila berkata, "Aku benar-benar sudah selesai. Aku tidak mau melihatmu. Kalau kamu sudah selesai hanya karena masalah kecil itu, ya sudah, baiklah, terserah. Oke, Tuan Gaslighter, aku tidak butuh kamu untuk memberitahuku mana yang kecil atau besar." Dia melanjutkan, "Kamu bisa cari jalan sendiri ke pesta kelulusan malam ini. Serius, aku benar-benar selesai." "Kenapa kamu udahan?" "Karena aku tidak memberimu ganja gratis." Dan ini adalah contoh lain dari Dom yang ternyata, kamu tahu, menjadi koneksi Sirila untuk mendapatkan ganja. Omong-omong, ada ganja atau THC dalam tubuhnya pada saat kecelakaan itu terjadi. Dan dia sering, kamu tahu, mengunggah video dan foto dirinya sendiri yang tampak sedang merokok ganja menggunakan bong. Bahkan ada tuduhan bahwa dia melakukannya saat sedang mengemudi. Sekarang, nanti dalam percakapan yang sama, Sirila menulis, "Kenapa aku mau pergi liburan dengan seseorang yang bahkan tidak bisa memberiku 1 gram ganja gratis?" Aku ingin mempercepat ceritanya. Kali ini aku ingin beralih ke Januari 2022. Jadi, pada titik ini, setidaknya menurut pendapat kami, dinamika antara Mackenzie Shirila dan Dominic Russo tampaknya telah berubah. Karena menurut saya, bisa saja ada argumen bahwa pada titik ini, Mackenzie Shirila tampak sangat agresif, meremehkan. Dan saya rasa Anda bisa berargumen bahwa dia memang jahat. Saya akan memberi Anda contoh. Sirila menulis, "Dom, aku akan mulai mengirim pesan sekarang juga. Kecuali kamu mau ada masalah karena kamu bertingkah aneh banget. Aku akan mulai mengetik." Dom membalas, "Aku tidak." Dia menulis, "Seperti sekarang juga." Dia bilang, "Kamu juga bertingkah panas banget." Tapi Sirila tetap memaksa, "Aku akan mulai menjelaskan sekarang juga. Aku nggak akan coba bicara sama kamu saat kamu marah. Karena kamu nggak bilang ke aku setelah aku tanya 780 kali. Kamu punya 5 menit." Dan ada beberapa kali selama pertengkaran ini atau ada pertengkaran di mana Sirila bilang dia mengatur timer di ponselnya ke angka sembarang. Dan kalau Dom nggak merespons atau belum melakukan apa yang dia mau saat waktunya habis, hubungan mereka berakhir. Dan ada juga saat-saat di mana Dom membahas kehadiran Sirila di media sosial karena dia sering memposting di Instagram dan TikTok, seringkali dengan pakaian yang menggoda dan pose-pose seperti itu. Keduanya melakukan percakapan ini pada Januari 2022. Kutipannya seperti, "Aku cuma ingin mengerti kenapa kamu posting seperti itu." Seperti, "Aku tahu kelihatan imut, tapi aku merasa kamu masih bisa kelihatan imut tanpa harus posting yang terlalu provokatif." Seperti, "Aku sungguh ingin mengerti. Setiap cowok lain pasti juga bakal mendekatimu dengan agresif. Sungguh, aku masih santai. Dan kamu bersikap kekanak-kanakan dengan menutup telepon begitu saja." Nanti dalam percakapan, Mackenzie Sirila menulis, "Kalau kamu nggak bisa handle bad B, ya blip dan pergi aja. Aku nggak peduli. Kayak apa-apaan sih? Jangan coba-coba bikin aku nggak percaya diri cuma karena kamu yang nggak percaya diri." Dia juga bilang di satu titik, "Kamu tadi pagi udah bagus banget juga. Kayak apa sih blip itu?" Dan ini juga penting.
Ada beberapa kejadian di mana mereka berdua membicarakan Sirila yang diduga menyetir dalam keadaan mabuk karena ada percakapan bolak-balik. Dia bilang dia takut. Kutipannya, "Aku lagi nyetir pulang ke tempatmu." Dom bilang, "Kamu mabuk. Kenapa kamu takut?" Dia menjawab, "Di daerah berbahaya dan aku agak mabuk." Ini nasihatnya. Nyetirlah dengan tenang, tapi pastikan kamu sampai ke tujuanmu dan kamu akan baik-baik saja. Jangan lihat siapapun dan jangan menarik perhatian. Tidak ada yang akan melakukan apa-apa. Cukup menakutkan membayangkan seorang remaja yang belum berpengalaman menyetir dalam keadaan mabuk dan juga sambil mengetik pesan. Saya ingin membicarakan ini, Juli 2022. Jadi pada akhir bulan, Dom akan meninggal. Devian akan meninggal. Sarila akan berada di rumah sakit dan dia akan mengalami luka serius. Mengaku tidak bisa mengingat apapun tentang kecelakaan itu atau apa yang terjadi sebelumnya. Sekali lagi, penegasan bahwa dia pasti pingsan. Jadi berikut adalah rangkaian pesan panjang dari Mackenzie Sirila pada 2 Juli. Sekali lagi, ini hanya beberapa minggu sebelum kejadian itu. Kutipannya, "Kamu pembohong dan akan selalu jadi pembohong," emotikon senyum. "Kamu tidak bisa menepati satu pun janji yang kamu buat. Kamu tidak menganggap hubungan ini dengan serius. Kamu pikir ini cuma permainan. Kamu sedang merusak hidupmu. Dan kamu akan benar-benar malu saat kamu menyadarinya. Jadi ya, aku akan kembali malam ini. Aku satu-satunya yang menjaga hubungan ini tetap utuh. Jika kamu ingin hubungan ini berhasil, kamu harus mulai berusaha dan memberikan jawaban yang dipikirkan dengan matang, dengan cepat." Do membalas, "Kenzie, aku tidak mau berdebat denganmu. Itu cuma buang-buang waktu." Beberapa menit kemudian dia mengirimkan sebuah foto kepadanya, meskipun agak sulit untuk mengetahui itu foto apa. Dia mengungkapkan rasa frustrasinya karena dia sepertinya ingin mengakhiri hubungan, tapi kemudian mulai berbicara lagi dengannya seolah-olah semuanya normal. Dan dalam percakapan yang sama, hanya 4 minggu sebelum kematian Dom, dia menulis kata-kata yang mengerikan ini, "Tidak banyak waktu lagi di dunia ini." Sebenarnya inilah pesan yang ingin saya fokuskan, oke? Pesan soal putusnya hubungan. Kenzie, kamu tahu aku mencintaimu, tapi aku rasa kita tidak seharusnya bersama saat ini. Waktu kita di dunia ini tidak banyak, kamu tahu. Aku ingin berpikir kita bisa berhenti bertengkar, tapi setiap minggu selalu ada pertengkaran karena putus. Kita berdua tidak pantas mendapatkannya. Aku tidak mau terus bertengkar. Aku tahu kamu juga tidak mau. Siapapun yang bersama seseorang setiap hari pasti akan bertengkar. Kalau kita tidak bisa berpisah sebentar saja, kita hanya akan semakin sering bertengkar. Aku tidak mau kamu berpikir aku meninggalkanmu. Aku berharap ini bisa berhasil, tapi aku rasa sekarang sudah tidak mungkin, apalagi dengan ancaman-ancaman itu. Kita sebaiknya putus saja supaya kita berdua bisa menemukan kebahagiaan di tempat lain. Dan pesan itu ternyata diikuti oleh pesan lain beberapa jam kemudian yang menanyakan kepada Sharila apakah dia ingin mencoba memperbaiki hubungan mereka. Dan apa itu? Hanya 2 minggu kemudian ada insiden penting lain yang terjadi. Menurut saksi, Dom sedang menelpon dengan Mackenzie ketika Mackenzie mengancam akan menabrakkan mobil yang mereka tumpangi. Menurut Sharila, Dom lah yang mengambil alih setir dan mengatakan bahwa dia akan menyebabkan kecelakaan. Mereka berdebat tentang apa yang terjadi dalam percakapan pesan teks selanjutnya. Dan ini benar-benar mengejutkan mengingat apa yang kita ketahui terjadi hanya beberapa hari kemudian. Kutipan, "Jika kamu tidak bisa melihat apa yang rusak dan apa yang perlu diperbaiki, maka tidak ada gunanya hubungan ini dilanjutkan. Kemarin kamu hampir mengakhiri hidupku, atau bisa saja mengakhiri hidupku. Dan yang ibumu pedulikan hanyalah kamu tidak masuk penjara. Seperti, aku benar-benar tidak akan pernah berbicara dengan ibumu lagi kecuali dia meminta maaf omong-omong. Kami bahkan membuat satu episode khusus tentang ini setelah kematian Dom dan Devian." Mackenzie Sirila sering menulis kepada Ibu Dom. Ada banyak komunikasi bolak-balik. Kamu bisa cek episode khusus itu di halaman YouTube kami. Tapi sekali lagi, menanggapi percakapan ini Dom berkata, "Aku tidak mencoba melakukan apapun." Lalu dia membalas, "Satu balasan lagi yang tidak mencoba memperbaiki ini, aku akan memblokirmu. Kasih aku satu balasan lagi yang sama sekali nggak nyambung, dan lihat apa yang terjadi." Aku cuma bilang, aku nggak berusaha membunuh kita. Aku sama sekali nggak berniat melakukan itu. Dan mereka terus berdebat tanpa ujung dengan Sirila berkata, "Kalau kamu nggak mampu memperbaiki apapun yang kamu sebabkan kemarin dan kamu nggak bisa minta maaf, aku tahu apa yang kamu lakukan salah dan bagaimana mencegah ini terjadi lagi. Kalau begitu, aku nggak akan bersamamu.
Aku nggak mau bersama seorang pelaku kekerasan. Dan Dom bilang, aku sudah minta maaf. Dia menegaskan lagi, aku nggak berniat mengakhiri hidup siapapun. Kamu harus percaya itu. Sirila berkata, kenapa aku harus percaya kalau kamu memang melakukannya? Bagaimana aku bisa percaya kalau kamu nggak akan pernah melakukan itu lagi? Aku nggak bisa karena aku nggak tahu batasmu. Seseorang yang mencintaiku nggak akan pernah melakukan itu. Nggak akan pernah. Aku bahkan nggak bisa melakukannya meskipun kamu menyuruhku. Tapi kurasa itu berbeda buatmu. Dom nanti bilang, kamu bisa mengeluarkan pisau, bilang kamu mau menikamku. Aku akan tetap bersamamu. Tapi Sirila membalas, aku tidak akan terus membuang waktuku dengan seseorang yang menganggap hidupku tidak berharga. Aku tidak pernah menyangka kamu akan melakukan hal seperti itu padaku. Aku pikir kamu akan selalu melindungiku. Tapi kita belajar hal-hal baru tentang satu sama lain setiap hari. Dom membalas, aku tidak akan pernah mencoba membunuhmu, LOL. Dan pesan teks terakhir dalam laporan itu berasal dari Cirila kepada Dom pada 30 Juli sekitar pukul 1.30 pagi. Memintanya untuk mengecilkan atau mematikan sesuatu karena, kutip, mengganggu dan berisik. Jadi pada akhirnya, lihat, ini hanyalah sudut pandang yang menarik, sudut pandang yang menyedihkan tentang apa yang mungkin terjadi di balik layar. Hal itu mungkin telah menyebabkan, mungkin telah berkontribusi dalam beberapa hal terhadap keputusan Mackenzie Sirila untuk dengan sengaja menabrakkan mobil itu. Dan ingat, Anda bisa melihat semua pesan teks itu sendiri di aplikasi Law and Crime Plus. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X dan Instagram, atau menonton acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.